Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali ibu-ibu, selamat sore. Kita mengucap syukur kalau kita boleh ada sampai jam dan saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita beribadah pada sore hari ini walaupun masih secara online, tetapi kita arahkan pandangan mata rohani kita hanya kepada Tuhan untuk kita boleh menerima berkat ilahi yang sudah disiapkan bagi kita semua. Puji Tuhan, tapi sebelum itu mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan untuk kita masuk di dalam doa lalu firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur, sungguh kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Kalau kami boleh menikmati kebaikan dan kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan ini. Sebab itu kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau saja Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Bapa, saat ini kembali kami rindu untuk menikmati firman-Mu. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus mengalir atas kami semua. Bahkan setiap kami yang mendengar, kami boleh diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Engkau menyucikan, menguduskan kami, supaya kami boleh berlayak ada di hadirat-Mu dan menikmati berkat-berkat ilahi di dalam kehidupan kami. Agar kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan ini Tuhan. Sehingga nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Ya, saya kira firman Tuhan ini juga kita sudah sering baca dan kita sudah sering dengar, tetapi mari kembali kita akan mendengar firman Tuhan ini. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan ini katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, perkataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika itu ini masih dalam seri khotbah di atas bukit, di mana diketahui bahwa pada saat Yesus ada di dunia ini, dia adalah manusia 100%. Dan
Yesus mengerti bahwa pada saatnya nanti dia sudah tidak lagi bersama dengan murid-muridnya. Dan dia akan meninggalkan murid-muridnya kembali kepada Bapa. Ya. Dan dia mengetahui bahwa waktunya sudah semakin dekat. Kalau dia akan ditangkap dan disalib. Untuk itu Tuhan katakan kepada murid-muridnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan firman Tuhan ini juga disampaikan kepada saudara dan saya, bahwa jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah Tuhan. Saudara, kalau kita di kantor, kalau bos menyuruh atau memerintahkan sesuatu, maka karyawan atau di bawahnya akan menuruti, ya, akan melakukannya. Demikian juga dengan ibu atau ayah, orang tua kepada anak-anak. Demikian juga pemerintah kepada rakyatnya. Apa yang sudah diatur, apa yang sudah diperintahkan harus dikerjakan. Tetapi di atas segalanya itu masih ada hukum yang lebih tinggi atau aturan-aturan yang lebih tinggi. Semua itu aturan yang kita terima di dunia ini adalah aturan daripada pemerintah, orang tua, atau bos di kantor yang kita harus turuti. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Jadi Tuhan memberikan pengertian kepada murid-muridnya. Bukan sesuatu yang berat yang harus mereka kerjakan. Tetapi Tuhan hanya minta mengikuti perintah Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-17 dikatakan di sini, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi Tuhan itu minta bahwa mengikuti perintah Tuhan yang mengasihi seorang akan yang lain. Kita tahu hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan. Dengan hati yang tulus kita mengasihi Tuhan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara, saya percaya bahwa setiap manusia mengasihi dirinya sendiri. Sebab ketika kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita akan melakukan sesuatu itu yang paling utama kita lihat kepada diri kita sendiri. Layakkah kita, kalau misalnya kita mau berbuat baik, kita ingat, kalau saya berbuat baik, maka kita akan menerima kebaikan. Dikembalikan kepada diri sendiri. Sebagaimana firman Tuhan pada minggu lalu, tabur dan tuai. Ya. Ketika kita menabur kebaikan, kita akan menerima kebaikan. Demikian juga dengan ini. Dikatakan itulah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mengasihi orang tua itu adalah perintah Tuhan. Dan itu sudah biasa kita dengar dan harus kita kerjakan karena itu juga perintah daripada Tuhan. Ya, mengasihi orang tua, mengasihi keluarga itu juga bagian daripada perintah Tuhan. Dan mengasihi seorang akan yang lain. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-12, kita lihat di sana 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa
Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, bahkan juga di sini dikatakan bahwa Timotius memberikan kabar yang baik agar jemaat yang di Timotius itu di Tesalonika memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan bertumbuh di dalam kebenaran. Sehingga di sini dikatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Bertambah-tambah di dalam hikmat, bertambah-tambah di dalam iman, bertambah-tambah di dalam pengetahuan firman Tuhan. Sebab itu perintah adalah firman Allah. Ya. Firman Allah adalah Taurat Tuhan, yang dimana dikatakan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Manakala kita mengasihi Tuhan, berkelimpahan dalam kasih. Ya. Jadi kalau kasih itu kan murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu panjang sabar. Dan ini yang diminta supaya bertambah-tambah di dalam kehidupan saudara dan saya. Memang tidak mudah, tetapi itulah yang dikatakan jika kita mengasihi Tuhan. Artinya memang kita belum sempurna seperti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Yang mana sudah dibuktikan di kayu salib bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya. Darahnya tercurah untuk menebus segala dosa kita. Dan bagi saya dan saudara, jika kasih itu ada di dalam kehidupan kita dan mengasihi Tuhan, maka dikatakan kiranya kita menjadi orang-orang yang bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Ya. Saudara, sekarang sudah tahun 2022. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang sudah kita alami, banyak hal yang sudah kita lewati. Tetapi kalau kita memiliki kasih Bapa di dalam kehidupan saudara dan saya, maka apapun yang terjadi tetap kita akan bertambah-tambah di dalam pengetahuan firman Tuhan. Sehingga di sini dikatakan bahwa seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Tuhan mau bahwa kasih itu selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga manakala didapatinya kita setia sampai akhir, di sini dikatakan supaya kamu tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orangnya yang kudus. Artinya sampai akhir kehidupan saudara dan saya didapatinya bahwa kita hidup di dalam kekudusan. Karena pada akhirnya iman, pengharapan, dan kasih. Kasih yang lebih besar. Kita perlu iman,
Kita perlu pengharapan di dalam Tuhan. Kita perlu iman yang kuat. Tetapi semuanya tidak lengkap kalau tidak ada kasih. Jadi kasih itu adalah dasar daripada iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dasar daripada kehidupan orang percaya. Dasar daripada kehidupan anak-anak Tuhan adalah kasih. Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-20, 127. Mazmur 119 ayatnya yang ke-127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu. Lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Firman Tuhan tadi katakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan mengikuti perintah Tuhan. Ya. Dan perintah Tuhan adalah mengasihi seorang terhadap yang lain. Mengasihi firman. Sebab firman itu adalah Allah sendiri. Jika firman itu di dalam kita, maka kita ada di dalam firman. Kita ada di dalam Tuhan. Dan jika firman itu kita cintai, dikatakan itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu. Pemazmur ini katakan dia mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Perintah Tuhan itu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Berbicara tentang emas adalah logam mulia yang termasuk mahal, ya. Karena tidak semua orang bisa membeli emas. Kalau bicara emas juga bicara tentang harga, tentang nilai, tentang juga bahkan juga prestis, ya, kebanggaan, harta, kekayaan. Itu kita bicara emas, berkat. Nah, di sini dikatakan bahwa pemazmur ini lebih mencintai firman, lebih mencintai perintah-perintah Tuhan daripada emas atau emas tua. Emas itu kan kadarnya banyak, ya. Ada yang 70%, ada yang masih emas muda, ada yang emas tua yang sudah mungkin 100%, 99% itu termasuk emas tua dan mahal harganya. Nah, di sini dikatakan bahwa perintah Tuhan itu di atas emas tua. Di atas harga diri, di atas kedudukan, di atas tahta. Kalau orang bicara tahta, harta, martabat, orang akan bangga, ya. Kalau wah, dia punya kedudukan yang tinggi, dia punya harta yang banyak, kekayaannya yang berlimpah-limpah, dan semua orang ingin seperti itu. Tetapi pemazmur ini katakan dia mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas tua, artinya lebih dari segala-gala yang mahal itu, lebih dari segala-gala yang bernilai di dunia ini. Apakah itu tahta, apakah itu kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah, kekayaan di atas segala-galanya. Sebab perintah itu adalah Tuhan sendiri yang memberikannya. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu Allah yang besar, Allah yang berkuasa, ya,
dikatakan kalau dia berfirman maka segalanya jadi. Kalau dia memerintahkan maka segalanya ada. Sebab dia Allah yang besar dan berkuasa. Nah, firman Tuhan ini disampaikan bahwa jika kita mengasihi Tuhan, maka kita mengasihi perintah-perintahnya. Lebih dari segala-galanya yang ada di dunia ini, yang kita miliki ini. Karena perintah Tuhan itu bukan saja akan kita terima di dunia ini, tapi sampai kehidupan kekal. Jika perintah itu atau firman itu kita taruh di dalam hati kita, maka firman itulah yang selalu mengingatkan saudara dan saya. Oh, jangan begini, jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, atau jangan melakukan hal-hal yang jahat. Sebab kasih Allah itu adalah kasih yang luar biasa, agar kita mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita, bahkan sesama kita. Peduli kepada seorang, kepada yang lain. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa perintah Tuhan itu biarlah menjadi kesukaan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kalau kita lihat lagi di dalam kembali di ayat di pasal 14 ayatnya yang Yohanes 14 ayatnya yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi barang siapa memegang perintahku. Benar kata pemazmur tadi dikatakan bahwa dia mencintai perintah Tuhan atau firman Tuhan lebih daripada emas tua. Dan ini dikatakan oleh Yesus sendiri, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang akan mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Kadang-kadang kasih manusia itu tidak tulus. Ya. Ketika orang mengasihi satu dengan yang lain, itu adalah kasih yang bisa luntur. Tetapi kasih Bapa kepada anaknya, kasih Bapa kepada saudara dan saya. Kalau kita bicara lebih luas lagi bahwa kasih Tuhan itu, Rasul Paulus katakan di dalam Efesus 3 itu, bahwa kasih Bapa itu dalam. Kasih Bapa itu lebar, kasih Bapa itu tinggi dan sangat dalam, tidak bisa dijangkau oleh manusia. Begitu sempurnanya kasih Bapa itu. Sehingga dikatakan kasihnya itu tulus dan ikhlas. Kasihnya itu tidak terbatas. Sehingga di sini dikatakan dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada saudara dan saya ketika kita mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati dan jiwa. Sebab itu orang kalau yang punya kasih kepada Bapa, kasih Tuhan itu selalu rindu untuk datang beribadah. Rindu untuk mendengar firman. Rindu untuk berbuat hal-hal yang baik. Untuk ya kasih itu datangnya dari hati, saudara. Ya.
Sebab itu dikatakan kasih itu tidak berpura-pura. Ya. Kalau kasih agape itu adalah kasih yang sejati. Kasih yang tulus, kasih yang ikhlas. Kalau kasih eros itu bisa karena perasaan. Ya. Orang jatuh cinta, kemudian beberapa waktu bisa berubah. Karena mungkin melihat karakternya, melihat keadaan situasinya, yang mungkin bisa saja dulunya banyak berkat, lalu tidak ada berkat. Bisa luntur kasih, atau lihat karakternya yang dulunya baik, tiba-tiba menjadi pemarah misalnya, bisa berubah. Tetapi Bapa, kasih Bapa tidak berubah. Sebab itulah yang diinginkan atau diajarkan, diingatkan kepada murid-muridnya oleh Yesus. Agar itu pun disampaikan kepada saudara dan saya, agar kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagaimana Ia, Bapa di surga, akan mengasihi saudara dan saya. Di ayatnya yang ke-23, masih Yohanes 14, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Wow, luar biasa. Ya. Dikatakan jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Benar, saudara. Kalau kita mengasihi Bapa itu, kita akan hidup takut akan Tuhan. Ada hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam jiwa ini. Tuhan katakan, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku. Jadi kalau orang yang tidak menuruti firman Allah, dia ada di luar Tuhan. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita jika kita mengasihi Tuhan. Apapun keadaan dunia ini, ya, situasi apapun kita diperhadapkan, tetapi kalau kita melekat kepada Bapa, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dikatakan dia pun ada bersama-sama saudara dan saya. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga mengasihi kita. Kalau kita menuruti perintah Tuhan, maka Tuhan tinggal di dalam kita. Bahkan dia ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Sebagaimana dikatakan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya. Yang digambarkan bahwa perintah Tuhan itu lebih daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Lebih daripada apapun yang kita punya di dunia ini. Dan kita melakukannya. Kalau kita ingat bagaimana Nuh, ya, Nabi Nuh itu, ketika Tuhan berfirman kepadanya untuk membuat bahtera, yang secara manusia dikatakan, waduh, nggak mudah untuk membuatnya. Tetapi kita tahu bahwa dia adalah salah seorang yang hidup saleh, ya, bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan katakan dia menuruti. Sekalipun susah, tapi dia menuruti. Itulah gambaran bahwa orang yang mengasihi Tuhan. Menuruti, melakukan akan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, di sini dikatakan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan,
Di dalam Roma 13 ayatnya yang ke-10. Roma 13 ayatnya yang ke-10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Rasul Paulus kembali mengingatkan bahwa kasih tidak berbuat jahat. Ya. Benar, kalau ada kasih di dalam kehidupan saudara dan saya, tidak akan kita mampu untuk berbuat jahat. Sebab kasih itu datangnya dari hati, saudara. Hati ini Tuhan katakan harus kudus. Orang yang percaya kepada Tuhan itu menuruti perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Di sini dikatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan ini harus kita lakukan. Di mana di sini dikatakan keadaan dunia semakin jahat dan sukar. Dan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Hal ini harus kamu lakukan. Kata harus berarti harus dikerjakan. Sesuatu yang perlu kita lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Ya. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita percaya. Kita nggak tahu berapa lama lagi Tuhan akan datang, tetapi di sini dikatakan waktunya semakin dekat. Jadi jangan lagi kita menjauh dari Tuhan. Tetapi mari kita semakin mendekat kepada Tuhan dan peduli kepada sesama. Mengasihi satu dengan yang lain. Kalau dengar-dengar berita, dengar-dengar gosip, ya. Kalau kita memang tidak lihat, lebih baik tidak usah ditanggapi, saudara. Kita harus ingat bahwa kasih itu tidak berbuat jahat. Kasih itu tidak melukai. Kasih itu tidak mengecewakan. Tetapi kasih itu murah hati dan lemah lembut. Mungkin kita bilang, ya suara saya kan keras. Tetapi yang penting hati kita tidak berbuat jahat. Tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Yang bertentangan dengan firman. Jangan kita lakukan. Hari-hari ini hari yang jahat, saudara. Beberapa kali saya katakan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya semakin ditantang. Iman kita semakin ditantang. Untuk kita terus ada di dalam Tuhan. Sebab orang yang mengasihi Tuhan, dia akan selalu dekat dengan Tuhan. Apapun keadaannya, dia selalu dekat dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah lari. Karena Tuhan katakan kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Luar biasa ya saudara. Di dalam kita lihat, di dalam 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 3
ayatnya yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang telah tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Jadi orang yang berbuat dosa, yang suka berbuat dosa, tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu berarti dia menjauh dari Tuhan. Dia tidak datang kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan meninggalkan dosa. Dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Sebab dia mengenal Allah. Allah itu adalah kasih adanya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat, kita maju 1 ayat ke depan. Ayatnya yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kembali di sini diingatkan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Tadi dikatakan orang yang mengasihi Tuhan tidak berbuat dosa. Kalau orang yang masih berbuat dosa, berarti dia tidak mengenal Allah. Dan di sini dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya, sebab Allah adalah kasih. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak berbuat jahat. Kalau masih berbuat jahat, bertobat, saudara. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Di sini dikatakan kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu menghakimi satu dengan yang lain. Kita percaya bahwa kasih Bapa itu luar biasa. Dia sudah menyatakan dirinya bahwa dia mengasihi saudara dan saya. Sudah dibuktikan di kayu salib dia mengasihi saudara dan saya. Dan biarlah kasih Bapa itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Agar manakala Tuhan datang pada kali yang kedua, kasih itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Kasih tidak berbuat jahat. Kasih tidak menuduh. Ya. Kasih itu tidak melakukan hal-hal yang jahat, saudara. Tadi di dalam Roma dikatakan dia tidak berbuat jahat karena dia tidak mampu untuk melakukan itu. Jadi kita kalau mendengar berita, mendengar gosip-gosip, apalagi di media sosial sekarang ya. Wow, cepat sekali berita-berita yang negatif. Lebih baik dihapus, saudara. Nggak usah ditanggapin. Karena itu berbahaya. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau mengasihi seorang akan yang lain. Ada yang sakit. Ya dengan pandemi ini kita mungkin nggak bisa berkunjung. Nggak bisa membesuk satu dengan yang lain. Kita doakan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan segenap hati. Menandakan bahwa kita pun merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang di dalam persoalan-persoalan. Di dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan, biarlah kita memiliki kasih yang mengikat. Kita baca
Kita lihat ya di dalam Kolose 3 ayatnya ke-14. Tali kasih Allah itu mengikat di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih itu menyempurnakan saudara dan saya. Dan kasih itu mengikat kita satu dengan yang lain. Di dalam keluarga-keluarga, di dalam keluarga-keluarga seiman, keluarga-keluarga yang mungkin secara biologis, adik kakak, suami, istri, dan anak-anak. Bahkan juga keluarga-keluarga di dalam iman, di dalam satu pelayanan. Biarlah kasih itu mengikat satu dengan yang lain. Artinya kita saling mendukung. Kita saling peduli satu dengan yang lain. Kita tidak perlu lagi, oh si Anu begini, si itu begini, si A begini. Justru kalau kita dengar seperti itu, kita bawa di dalam Tuhan. Kita doakan, berdoa. Itu bagian daripada kasih, saudara. Sebagaimana itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau menuruti segala perintah-perintahku. Dan pertanyaannya, perintahnya seperti apa? Tuhan Yesus katakan, ya, mengasihi satu dengan yang lain. Ini perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan biarlah itu menjadi pegangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa kita sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, biarlah kita memiliki kasih Bapa yang mempersatukan saudara dan saya, yang mengikat kita satu dengan yang lain. Dan itu bukan dilakukan oleh kekuatan manusia, tetapi perintah Tuhan, firman dan Roh Kudus, itulah yang memampukan saudara dan saya untuk berjalan, untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kehidupan saudara dan saya. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Bahkan kita mau melakukan perintah-perintahnya. Peduli kepada sesama, kepada seorang, kepada yang lain. Bahkan kita mau melakukannya. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Kita terus berjalan di dalam kasih Tuhan. Sebab manakala kasih itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya, maka kita tidak mampu untuk berbuat jahat. Dan kita membenci kejahatan. Sebab kasih itu adalah kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Untuk berjalan dari kebenaran datang kepada kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Dan mari kita angkat itu pujian sebelum kita berdoa, ya ibu-ibu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Firman-Mu sungguh indah di dalam hidup kami. Biarlah kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Biarlah kami Tuhan menuruti akan segala firman. Sebab itulah yang Engkau ingini di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu Bapa, pimpin kami terus di dalam kebenaran firman. Agar kasih itu selalu bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami jauh dari sempurna Tuhan. Tetapi kasih-Mu mengajar kami untuk mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Untuk mengasihi sesama kami. Untuk kami mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Dan kasih tidak melakukan hal-hal yang jahat. Sebab itu terima kasih Tuhan buat firman. Biarlah kami tinggal di dalam kasih itu dan kasih itu ada di dalam kami. Jika Engkau mengasihi kami, kami percaya Tuhan, penyertaan, pembelaan dan berkat Allah menyertai kami. Bahwa Engkau lebih dari segala apapun yang ada di muka bumi ini. Kasih-Mu itu begitu sempurna Tuhan. Dan Engkau sudah nyatakan dan buktikan di kayu salib. Untuk menebus segala dosa kami. Yang seharusnya kami tidak layak untuk menerima Tuhan. Tetapi kasih-Mu yang besar itu Engkau nyatakan bagi kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan kami boleh menjadi barang yang mulia di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami berharga di mata Tuhan. Kami adalah umat-Mu, umat kesayangan-Mu Bapa. Satu berkat yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar Bapa. Kami tidak dapat membalas kebaikan. Tetapi biarlah kasih-Mu itu tetap tinggal di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan kasih-Mu itu boleh terpancar di dalam kehidupan kami ini. Kemuliaan Allah nyata bagi kami. Nama-Mu dipuji. Nama-Mu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Bapa. Buat Bapak Ibu Gembala kami bersama dengan anak cucu mantu di dalam melayani domba-domba yang ada. Tuhan biarlah kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan mereka. Sehingga di dalam melayani kami semua, berkat Allah tercurah bagi mereka Tuhan. Kesehatan yang baik Engkau limpahkan. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Sidang jemaat-Mu di Polonia Engkau berkati. Jika ada yang sakit Tuhan Yesus, mari Engkau menjamah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur-Mu menyembuhkannya. Tangan-Mu yang berkuasa itu melawat mereka. Dan biarlah kasih-Mu yang besar itu menjamah mereka. Sehingga mereka boleh menerima kesembuhan yang datang daripada-Mu. Bahkan yang di dalam kekurangan, di dalam berbagai persoalan. Kuasa firman-Mu bekerja bagi mereka ya Bapa. Dan mereka boleh mendapatkan jalan keluar. Sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Mari Engkau berkati. Agar banyak jiwa-jiwa boleh datang kepadamu. Ada banyak jiwa-jiwa yang letih, lesu, dan berbeban berat boleh datang kepadamu. Agar mereka boleh menerima kasih-Mu yang sempurna. Kelegaan yang dari Allah mereka boleh rasakan. Betapa kasih-Mu itu besar. Kasih-Mu itu luar biasa. Dan mereka boleh mengenal kasih itu di dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh datang dan rindu untuk mengenal Engkau. Sebab itu kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa di luar sana boleh datang kepada Engkau. Nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan. Kami semua yang hadir Tuhan, yang mendengar firman-Mu ini, Engkau memberkatinya. Terpujilah Engkau Bapa.
Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami tutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.